Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Seluruh penonton setia Gambar ID. Kali ini jumpa di acara Q&A dan pada kesempatan ini kita Q&A bersama dengan Gus Khwarizmi dari Wonoyoso Pekalongan. Selamat datang Gus. Selamat datang. Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di beliau ini sedikit profil tentang beliau. Beliau merupakan alumni dari pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Selain itu juga alumni dari pesantren Denanyar, Gus ya? Ya. Denanyar. Di sana berapa tahun, Gus? Di Denanyar Jombang itu saya 3 tahun waktu sekolah. Oh, 3 tahun. Iya. 3 tahun. Terus juga katanya kuliah itu ketika sambil pesantren di Lirboyo ya? Iya, waktu itu setelah 3 tahun di Lirboyo, terus saya kemudian pengen melanjutkan untuk studi di perguruan tinggi, jadi saya kuliah di Tribakti. Jadi biar mempersingkat waktu juga ya? Iya, sekali. Jadi sekaligus pesantrennya juga, terus kuliahnya juga. Biar balance ya antara pendidikan. Tapi lucunya setelah saya lulus itu ternyata malah di Lirboyo itu ada Mahat Ali. Oh, jadi gitu. begitu saya lulus Tribakti, di tahun yang sama saya juga lulus Mahat Ali. Jadi ijazah saya double, ada ijazah ya? Tribakti, ada ijazah Tribakti. Sama-sama S1 semua ya? Iya. Keduanya itu ya? Bedanya kalau yang Tribakti itu kan saya ambil hukum, jadi sarjana hukum. SH, yang ini SAG. SAG. Cukup mungkin ya untuk perkenalannya. Ya. Karena ini Q&A, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari para penonton setia Gambar ID. Jadi ini Gus, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu jenengan jawab. Enggak disclaimer dulu, ini sebenarnya bukan saya yang jawab, tapi saya ngutip jauh-jauhnya. Oh, oke. Ya, mohon maaf. Bukan saya yang berarti perlu menyampaikan ya? Iya, saya hanya menyampaikan apa yang sudah diistihadi oleh para ulama dengan ya berbagai macam literatur mereka, terus saya hanya mengutip saja. Mengutip. Hanya mengutip sekarang. Iya. Oke. Pertanyaan pertama ini, Gus. Ini langsung pertanyaan. mau lagi, nggak apa ya? Ya. Nanti sambil di pertengahan kita ngobrol-ngobrol masalah lain gitu. Ya. Karena mungkin para penonton setia ini pengen segera terjawab pertanyaan mereka. Karena memang iya, kita itu kan punya banyak masalah, jadi punya banyak masalah. Ya, biar satu masalah itu bisa sebelum muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain. Iya, oke. Oke, pertanyaan pertama ini Gus ya. Ingin menjumpai Lailatul Qadar, namun posisi sedang haid. Pripun nggih Gus? Ini pertanyaan pertama. Oke. Ini pertanyaannya, dia pengen dapat Lailatul Qadar, tapi posisi dia masih dalam keadaan haid. Tapi dia masih haid. Itu dia harus apa atau gimana? Oke. Jadi gini, sebelum menjawab pertanyaan itu mungkin saya bahas lebih dulu ya bahwa tentang kita semua tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia. Ya, bulan yang paling mulia. Terus lagi di antara hari-hari Ramadan itu juga ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahwa Lailatul Qadar itu kan khairum min alfi syahrin. Jadi hari di mana atau malam di mana dia itu lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Dan itu memang dicari-cari oleh semua orang bagaimana untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. 1000 bulan itu berapa tahun ya Gus? Kira-kira 1000 bulan itu kalau nggak salah itu sekitar 80 tahunan ini. 80 tahun. Padahal usia kita itu kan rata-rata paling 50, 60 kita bisa dapat pahala 80. Itu kan akhirnya bikin semua orang itu kayak wah, harus mendapatkan Lailatul Qadar ya. Bukan hanya laki-laki juga perempuan. Ya, cuma masalahnya memang perempuan kan kadang ada halangan. Bahkan sampai yang head pun pengen mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi lihat yang laki-laki di masjid tarawih dan sebagainya bisa ngaji kok kami nggak bisa gitu kan. Dia perlu diketahui bahwa memang di antara cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah kita beribadah kepada Allah di waktu-waktu di mana memungkinkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, memang untuk masalah ini, untuk masalah kapan Lailatul Qadar itu memang masih
Menjadi misteri ya. Iya, masih menjadi sangat-sangat misteri. Kenapa dia misteri? Karena kalau nggak jadi misteri, orang misalnya Lailatul Qadar ditentukan pada tanggal 17 Ramadan misalnya. Gampangake. Wow. Tanggal 17 jual masjid, tapi selesai itu Terus itu poya-poya. poya-poya segala ibadah jelas lah itu, Salah ke sini. itu salah. Makanya itulah kenapa Lailatul Qadar itu misteri. Nah, ibadah itu kan kalau yang kita tahu mungkin ya, yang banyak orang tahu ibadah itu hanya terkait dengan sholat, Iya. hanya sholat. terkait dengan baca Quran Quran di masjid tadarus dan sebagainya. Tapi yang perlu diketahui bahwa ibadah itu kan artinya kita menyembah kepada Allah, kita menghamba, kita menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, jangan khawatir bahwa ibadah itu tidak hanya berupa ibadah makhluk kayak sholat, kayak baca Quran dan sebagainya. Orang kerja di malam hari misalnya, dia kerja di satpam, mulai sore sampai subuh, dia nggak bisa tarawih, dia nggak bisa tadarus, tapi dia di satpam untuk memenuhi nafkah kehidupan keluarganya. Maka itu juga salah satu ibadah. Termasuk ibadah. Kalau dia setiap hari di bulan Ramadan, dia melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, melaksanakan kewajibannya, tentu saya yakin dia bakal dapat Lailatul Qadar. Karena itu tadi, konsep ibadah itu nggak hanya ibadah sholat, hanya ibadah, itu kerja pun ibadah. Iya, makanya bagi perempuan yang halangan, yang tidak bisa sholat isya, nggak bisa sholat taraweh, ya apa yang kalian bisa lakukan pada saat itu ya kalian lakukan. Misalnya memang ada ibadah-ibadah yang tidak mewajibkan untuk suci, contohnya adalah kayak wiridan, baca sholawat. Wiridan itu kan nggak masalah ya? Itu nggak masalah, bagi orang haid itu nggak masalah. Di rumah ya baca wiridan, dan wirid paling utama kan kalau kita tahu afdhalu dzikri la ilaha illallah. Itu zikir yang paling utama ya sering-sering baca la ilaha illallah ketika dia ingin menghendaki mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ya saya kira jawabannya itu, artinya ibadah dia tetap akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar selama dia mau beribadah kepada Allah dengan cara apapun ibadah yang dia lakukan, entah ibadah mahdoh. Tapi kalau ibadah mahdoh dalam hal ini sholat tarawih nggak bisa, harus nggak bisa, ya. Tapi dia bisa berzikir, ya juga kalau bekerja di malam hari ya dia juga bisa mendapatkan pahala. Tetap dianggap ibadah dan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, itu yang itu. Jadi nggak sulit kok. Nggak sulit ya? Insya Allah mudah. Ya, insya Allah mudah. Saya sempat terpikir nih Gus, saya itu kemarin saya itu kan sering scroll ya, karena nggak tahu mau ngapain. Jadi saya scroll sosial media, terus saya menjumpai kutipan video dari Gus Bahak. Beliau itu mengatakan bahwa ibadah itu kan banyak macamnya, seperti yang tadi jenengan katakan. Salah satunya itu termasuk menjauhi larangan Allah. Nah, itu benar nggak? Termasuk itu betul juga, bahwa ketika perempuan haid tidak melakukan apa yang diharamkan, berarti tidak sholat pun, iya, justru dia mendapatkan. Jadi Allah melarang kita misalnya untuk minum khamr, kita tidak minum khamr, itu sudah dikatakan ibadah. Perempuan haid tidak sholat, dengan dia tidak sholat, dia melaksanakan perintahnya Allah. Jadi dengan tidak langsung dia berarti gini, dia diam saja sudah ibadah ya. Wah, enak ini jadi orang wedok ini enak. Tapi kalau untuk yang normal ya, untuk yang normal kita laki-laki atau perempuan yang enggak haid, memang banyak ulama itu yang dawuh bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu qiyamul lail. Nah, yang bisa dihitung qiyamul lail itu paling simpelnya itu adalah jamaah sholat isya dan jamaah sholat subuh. Itu sudah dikatakan qiyamul lail. Ya. Jadi toro malas-malas tarawih sore ibaratnya, malas-malas tarawih pokoknya isya tetap jamaah, subuh jamaah, itu sudah dihukumi sebagai minimalnya qiyamul lail. Simpel sekali ya, simpel sekali. Mudah. Ya mudah bagi yang terbiasa. Kalau nggak terbiasa kalau abot ya. Wis mapan turu HP-nan karo ngecas, serak gelem tangi. Ya. Oke, next ya guys. Next. Ini pertanyaan kedua nih. Saya agak sedikit bingung nih. Nyuruh sholat tapi jawabnya kalau gak ikhlas saya sholatnya gak dapat pahala.
Oh, berarti mungkin dia Gimana itu? dia disuruh sholat sama temannya. Terus dia jawabnya, nggak usah lah. Aku Malas kalau gitu. sholat sekarang itu aku nggak bisa ikhlas. Atau Oh, gini, atau bisa misal ikhlas. gini, kok kamu nggak pakai hijab ya? Aku kalau belum ikhlas, belum dapat getaran hati itu, aku Belum mending nggak mau usah, melakukan. mending Gitu. nggak usah. Mending nggak usah. Kan banyak orang kayak gitu Iya. ya, banyak perempuan yang tidak mau berhijab dengan alasan Daripada orang ikhlas. belum siap, daripada nggak isu, belum Belum siap. maksimal dan sebagainya. Oke, saya paham pertanyaan. Jadi gini, saya pernah ada cerita, saya sering dengar cerita itu, mungkin banyak juga yang pernah dengar bahwa kita tahu Imam Ghazali ya. Iya, Ya, tahu Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ketika zaman mudanya atau mungkin masa kecilnya, beliau itu dari keluarga yang kurang mampu. Dari keluarga yang kurang mampu, tapi dia dia itu beliau dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian dia menemukan bahwa ada satu sekolahan yang kalau ada sekolah di situ, ada orang yang sekolah di situ bakal dikasih makan. Padahal tergolong kurang mampu gitu. Iya, enggak gini. Jadi Imam Ghazali-nya itu termasuk keluarga yang orang nggak mampu. Kemudian dia mendengar kabar bahwa ada salah satu sekolahan yang menyediakan makanan untuk orang-orang yang mau sekolah di sana. Jadi ibaratnya ono sekolahan menyediakan makanan. Sapa gelem mondok ini tak panganan. Dicukupi. Pada akhirnya karena Imam Ghazali ini dalam tanda kutip butuh makan, akhirnya beliau memilih untuk aku tak mondok, aku tak sekolah, aku tak ngaji. Biar apa? Niat beliau bukan untuk cari ilmu, tapi cari untuk makan itu. Untuk cari makan. Ini uniknya. Jadi beliau itu nggak nyari ilmu pada waktu itu, tapi nyari makan. Pada awalnya ya. Tapi dengan keteguhan hati beliau, begitu beliau sudah mondok, begitu beliau sudah ngaji, beliau merasakan kenikmatan sebuah ilmu. Nikmatnya mencari ilmu. Nikmatnya mencari ilmu, dia sudah tahu bahwa macam-macam ilmu yang beliau dapatkan pada akhirnya yang awalnya niatnya untuk mencari makan akhirnya berubah dan kita tahu bagaimana seorang Imam Al-Ghazali. Jadi artinya untuk melakukan sebuah kebaikan itu tidak perlu menuntut kesempurnaan. Jadi untuk tidak perlu menunggu kesempurnaan, cukup dibiasakan. Yang kalau lama-lama bisa dibiasakan ya akan muncul sendiri apa itu kesempurnaan. Dia akan tahu bahwa itu sempurna. Jadi kalau dia jawab biasa nggak sholat karena nggak ikhlas ya dibiasakan. Harus dibiasakan dulu ya. Bahkan orang yang sering sholat atau orang yang setiap harinya sholat itu belum tentu ikhlas juga. Orang-orang kayak kita juga kan malah kan terpaksa. Jam 5:30 subuh kon sholat kan kadang ada pikiran iya kan. Besok kerja. Iya, jadi memang ikhlas itu memang PR kita semua dan ya harus diusahakan. Tapi kalau alasan tidak sholat, alasan tidak beribadah karena mencari kesempurnaan, itu saya kira kurang tepat. Kesempurnaan itu muncul dari kebiasaan. Kirain mau bilang kesempurnaan itu milik Allah. Ya, kalau kita mau mencari kesempurnaan kita harus terbiasa melakukan hal itu. Kalau kita sudah terbiasa, kita akan menemukan di mana titik salahnya. Ya, kalau kita biasa nyetir mobil, kita akan tahu bahwa ternyata naik mobil itu harusnya begini, bukan begini. Kurangnya sholat itu harusnya begini, bukan begini. Jadi dia tahu kelemahannya. Kalau sudah terbiasa. Mantap sekali ya jawabannya ya. Oke, lanjut. Nih, pertanyaan selanjutnya, hukumnya puasa tapi dari pagi sampai sore tidur terus. Nah, itu gimana ini? Ini pasti banyak ini. Ini sering kali terjadi. Terutama orang-orang shift 3. Apa itu shift 3? Shift 3 berangkat malam, larut malam, selesai pagi, habis itu tidur. Tapi enggak semuanya. Gini. Dulu saya pernah mendengar ini waktu saya ngaji tentang puasa. Saya lupa kalau nggak salah itu di Mbah Yai Zam Hilirboyo atau kalau nggak salah di Yai Soleh. Itu gini, beliau dawuhnya, kalau ada orang puasa dari pagi sampai sore tidur itu ibarat dia membangun sebuah kota,
tapi dia merobohkan rumahnya sendiri. Oh, gitu ya. Jadi dia berarti mirip kayak lilin. Dia menerangi Tapi membakar sekelilingnya, dirinya sendiri. tapi dia menghancurkan dirinya sendiri. Atau kalau kemarin ada teman saya bilang, wong poso ra salat iku koyo wong nganggo klambi tapi ra katokan. Oh. Jadi gini, dalam arti gini. Kalau ditarik ke bab fikihnya, Gimana? memang di situ tidak ada yang membatalkan puasa. Dalam arti puasa yang dia jalani sah, karena tidak ada sesuatu yang membatalkan. Tidak ada sesuatu yang membatalkan. Tidak ada sesuatu yang membatalkan. Cuman gini, beberapa yang harus dicatat, kalau dia tidur dari pagi sampai sore, berarti dia meninggalkan sholat. Iya, meninggalkan. Dia duhurnya nggak sholat, dia asarnya nggak sholat. Berarti dia sudah maksiat di sini. Sudah maksiat. Sedangkan tujuan puasa itu kan untuk menghindari maksiat. Lah kok dia malah maksiat? Malah maksiat. Itu berarti bisa menghilangkan, ya ada yang bilang dia puasanya sah tapi pahalanya nggak dapat. Cuman dapat lapar, Ya. haus itu ya. Iya itu betul. Makanya ya kalau bisa ya dia tetap, kalau mau tidur ya gini aja, dari pagi misalnya tidur terus sampai siang jam 2 misalnya terus bangun, atau jam 1 bangun sholat terus tidur lagi terus bangun lagi. Tapi ya itu tadi, dia ibarat mau mencari pahala puasa, tapi untuk mencari pahala untuk dirinya sendiri dia nggak ada, untuk hal-hal lainnya dia nggak dapat. Dia nggak dapat pahala. Puasanya ya kosong itu tadi, dia cuma dapat lapar dan hausnya saja. Cuman memang ya ini polemik ya, sering-sering terjadi. Sering Karena terjadi. mungkin ada yang juga kemakan hadis ini, Apa ini? yang kalau kita tahu itu kan naumus shaim. Oh, naumus shaim ibadah itu ya. Naumus shaim ibadah. Mereka memahami bahwa naumus shaim ibadah itu berarti ketika tidur pasti dapat pahala. Pasti dapat pahala. Padahal logikanya itu menurut saya kebalik, karena gini, naumus shaim ibadatun itu kan naum shaim berarti tidurnya orang yang berpuasa. Berarti tidur yang berpahala itu kan disebabkan oleh puasanya. Disebabkan oleh puasanya. Bukan tidurnya yang menjadikan pahala, tapi puasanya yang menjadikan tidur itu berpahala. Jadi harusnya yang jadi titik tekannya itu di saumnya, bukan di naumnya. Bukan di naumnya. Ya. Kalau kita kan di naumnya pokoknya naum ibadah, kan? Ibadah. Gitu kan, tapi yes, gak apa-apa, daripada maksiat sebenarnya nggak apa-apa. Nah di sini ya bagus juga, dalam arti kenapa naumus shaim ibadah itu kan diantara alasannya karena kalau tidur itu kan kita nggak akan mengikuti syahwat, kita meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara yang batalkan puasa juga gitu ya. Hawa nafsu kita, dengan tidur itu kita bisa selamat dari hal-hal yang diharamkan gitu kan. Cuman ya tadi ya kesalahannya di meninggalkan kewajiban itu ya. Jadi ya itu tadi kayak ngelamben rangkatoan. Membangun sebuah kota tapi dia menghancurkan rumahnya sendiri. Menghancurkan rumahnya sendiri. Kayaknya enak nih Gus. Iya, silakan. Sambil dimakan. Ya, apa ini nggak tahu ini. Ini namanya pisang goreng. Pisang goreng itu Pisang goreng. macam-macam ya bentuknya sekarang ya. Iya, sekarang pakai crispy. Kalau zaman dulu itu kan lonjong, gepeng. Nah ini kok lonjong dibelah dua gitu ya. nah ini kan kayak nugget ya. Nugget itu kalau bahasa Inggrisnya, Gus. Bahasa Inggrisnya pisang goreng itu nugget. Oh ya, Anda alumni PAR ya? Oh. Kalau dikatakan alumni enggak juga ya. Di sana saya cuman apa ya? Anda waktu itu ambil apa? Ambil bahasa Inggris atau bahasa Arab? Pertama saya datang ke sana itu ambil bahasa Inggris. Terus karena penasaran dengan pendidikan di sana ya, kok kayaknya seru ya. Cobalah saya pengen pindah ke Arab kan, karena sudah di Inggris pindah ke Arab, penasaran juga. Ya udah, ternyata keterusan di sana ya udah. Cuman berhubung karena sudah rasa penasarannya itu sudah ganti dengan penasaran pengalaman baru, akhirnya pindah lagi. Ya sama kayak jenengan lah. Oh ya, sedikit ini ya. Beliau ini merupakan, kalau sekarang itu berarti Gus gaul ya, sangat gaul sekali, keren sekali. Wah, itulah masyarakat Pekalongan pokoknya. Enggak, bohong. Beliau ini hobi traveling.
jalan-jalan hampir seluruh Indonesia sudah beliau ambah ya. Mana Gus yang belum Gus? Enggak, masih banyak. Cuman baru Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Flores, Sumba. Wah, itu nggak Masih. cuman lagi Gus, itu Belum begitu banyak. banyak, itu sudah banyak. Bagi saya yang cuman terkurung di kamar itu sudah terlalu banyak itu. Ya, kenapa Anda mengurung diri Anda sendiri di kamar kalau Anda bisa punya kesempatan keluar? Yang pertama itu mungkin karena modal ya, materi ya. Iya, itu PR. Nah, itu PR saya itu. Di Nah, dulu materi. gini, nah itu kalau traveling, jadi kalau dulu kan mondok itu kan masih dikirimi orang tua ya, Oh iya, dikirimi orang tua. Misalnya 1 bulan itu 500.000 lah katakan. Hmm. Itu pasti setiap bulan saya nabung, entah 50.000, entah 50, 100.000. Ya. Biasanya pondok itu kan libur setengah tahun sekali ya. Ya, setengah tahun. Kalau Lirboyo setengah tahun sekali. Berarti Itu kita setengah dapat sekali. 6 bulan. 6 bulan itu kira-kira bisa dapat 500.000. Nah, dari situ saya setiap liburan itu nggak pernah pulang. Dulu itu nggak pernah pulang. Oh, liburan main. Menikmati liburan buat Liburan traveling main. gitu Duitnya ya. dari mana? Dari tabungan setengah tahun lalu. Setengah tahun. Setengah tahun lalu. Tapi caranya pokoknya jodolan. Yo kadang memang pas liburan alasan kadang liburan tolong kirimannya ditambahin buat nambah modal Buat juga. nambah sanggup juga ya. Ya, alasan aku nggak pulang tapi ditambahin gitu ya. Kadang ya keluarga itu juga seneng kalau anaknya nggak pulang. Kadang ya. Dari rumah kan mempeng kita. Iya, nanti kan dianggap wah ini betah di pondok ini. Ya. Padahal jalan-jalan. Ternyata ini Iya, yang jelas ya nabung. Dulu awalnya suka naik gunung tapi naik gunung juga ya. Iya. Iya, beliau juga naik gunung. awalnya naik gunung terus akhirnya bukan nggak suka lagi tapi ya udah Menahan habis diri. itu gunungnya udah semua berarti? hampir semua udah Di ya, akhirnya Indonesia ini. cari yang lain lah. Berarti ada rencana mau ke luar negeri gitu, gunung-gunung di luar negeri gitu. Belum tahu ya, iya semoga bisa lah ya. Kalau yang dipengen paling Gunung Fuji sama Gunung Everest. Wah, Gunung Ya. Fuji, Gunung Everest. Ya. Kuat nggak ya di sana ya? Nah, ikut minum lah. Oke, next ya. Pertanyaan selanjutnya ya, guys ya. Ada mana berapa nih? ini pertanyaannya? Ada sekitar 15 kalau nggak salah. Santai, kita masih punya banyak buku waktu. nih, udah jadi buku ya. Iya, nanti bisa dijadiin buku. Ya. Mana tadi ya? Oh ini. Apakah menangis bisa membatalkan puasa? Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini. Iya, ini pertanyaan yang sering muncul di ketika bulan puasa. Ya, karena doktrin warga Indonesia itu dulu ya dari kecil jangan nangis nanti puasanya batal gitu Gus. Jadi mungkin dari kecil itu ini terbawa sampai ke pendidikan orang tua. iya. Daripada dia pusing mikirin gimana biar dia biar berhenti. nggak nangis gitu. Rata-rata pasti gitu. Iya. Rata-rata pasti gitu. Ojo mulai sore ketemper. Canda Allah. Canda Allah ya. Dia nggak mau nyari alasan apa, itu alasan paling masuk akal buat anak kecil. Iya. Apakah menangis membatalkan puasa? Jawabannya adalah gini. Hal paling utama yang dapat membatalkan puasa itu adalah kita kemasukan sesuatu ke dalam tubuh kita, ke dalam lubang tubuh kita. Seluruh lubang tubuh Iya. kita. Mulai dari telinga, mulut, hidung, dan seterusnya. Kalau ada sesuatu yang masuk ke situ, itu bisa membatalkan puasa. Nah, kalau keluar, nah, Itu kan nangis kan keluar ya Gus ya. kalau nangis kan keluar, kalau nangis enggak. Sama kayak kita, amit sewu kita BAB atau kita mengeluarkan air kencing itu kan nggak membatalkan. Keluar ya, bukan Karena masuk ya? keluar, bukan masuk. Kita umbelen ya nggak apa-apa, karena mengeluarkan. Kemudian keluar kan, disedot. Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah ketika dia nangis terus meler, terus umbelnya meler, Terus disedot. disedot. Nah, Nah, kalau itu berarti membatalkan. membatalkan. Kalau itu membatalkan. Berarti yang membatalkan itu bukan nangisnya, karena Bukan nyetet nangis, umbelnya. Karena nyetet umbelnya. Iya, itu. Atau nangis tapi udah gitu jadi. Ono es teh terus diminum karena capek Karena dia. capek, haus. Iya, itu batal. Oh berarti didikan orang tua itu sebenarnya udah bener ya? Udah bener berarti. Iya, jadi jawabannya nggak batal. Nggak batal. Atau mungkin banyak lagi juga yang tanya tentang
Biasanya ini pertanyaan-pertanyaan yang mainstream ya, Iya, keramas, terus menangis, terus keramas. Keramas itu saya nggak tahu ya bedanya keramas laki-laki dan perempuan, saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah nanya juga ke perempuan. mungkin kita Cuman harus- banyak yang nanya ketika puasa, apakah keramas itu membatalkan? Cuman saya nggak yakin dengan jawaban saya karena saya nggak tahu apa nggak yang merasakan ya. nggak apa yang dia maksud, dia Keramas. pertanyakan itu apa. Karena kalau sebagai lelaki kan keramas itu ya samponan ya, berarti ya. Iya. Keramas itu kan samponan kalau bagi laki-laki. Ya, yang nggak ada masalah Nggak ada kan. mahal. Cuman Biasa entah aja. apa yang dimaksud dengan keramas itu. Mungkin yang dimaksud keramas itu mungkin ya mandi besar, mungkin mandi wajib. Ada kan kadang orang itu menyebut kalau mandi wajib itu aku mau keramas, Keramas, dalam ya. arti dia mau mandi wajib. Mungkin pakai bahasa yang lebih halus. Jadi kalau mandi wajib ya nggak apa-apa, nggak membatalkan asalkan memang nggak ada air yang masuk ke dalam tubuh kita ya. kalaupun ada yang masuk ke tubuh kita itu nggak apa-apa kalau kita nggak berlebihan. Kita nggak sing babi nggak apa-apa. Kalau kita Nggak urakan santai, ya mandinya. pedesnya apa habisnya. Kita mandinya santai kan, kita mandinya santai. Terus ternyata nggak sengaja ada yang masuk. Gayung gitu, gayung. Biasanya ada yang tanya biasanya. Kalau mandi ketelan gayung itu puasanya batal apa enggak? Itu biasanya sering. Karena kayak orang gimana punya sikat gigi terus sikatnya ketelen. Nah, itu biasanya gitu. Ya jadi gitu. Sebenarnya nggak masalah juga. Kalaupun ada yang masuk nggak apa-apa asalkan kita mandinya nggak berlebihan. Enggak berlebihan. Kalau berlebihan nanti batal. Jadi dalam mandi itu ya, mandi keramas atau mandi wajib itu ada yang membedakan dengan mandi biasa gini. Kalau dia mandi wajib, terus ada yang masuk, ada air yang masuk ke tubuh kita, itu nggak batal kalau dia nggak berlebihan. Kalau mandi biasa untuk seger-seger atau untuk pagi hari kita mandi biasa. Kalau ada yang masuk, Itu mau baru- sengaja atau tidak, mau berlebihan atau tidak, itu batal. Itu tetap batal. Nah, itu yang membedakan mandi biasa dengan mandi wajib atau mandi keramas. Karena kan memang di situ mandinya wajib ya. Kalau nggak mandi Karena ya. mandi yang diperintah, mandi ya. yang punya syaratnya gitu. Ada sebab ya. Iya, betul. Jadi kalau tadi apa pertanyaannya tadi? Kalau menangis Menangis itu Bisa membatalkan. jawabannya adalah Menangis tidak. tidak. Tapi kalau menangisi mantan ya menangis di mantan. Masih musimnya ya? padahal mantannya udah lupa, udah jalan sama yang lain. Kita masih nangis. Mantannya masih sudah punya anak. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Masih banyak. Masih banyak. Oke. Santai, masih santai kan? Masih santai. Baru jam 8 kok. Oke, tadi menangis ya. Sekarang ini agak aneh lagi sih bagi saya. Bolehkah memakai headset saat puasa? Nah, Jawabannya hampir mirip dengan yang tadi ya. Kalau pakai headset, berarti kan dia mungkin berpikir gini, kan kita kalau puasa nggak boleh memasukkan sesuatu ke dalam tubuh Ya. kita. Bagaimana kalau headset? Bagaimana kalau ngupil? itu kan nggak sedalam itu ya. Nah, itu kan mungkin mereka bingung dengan ini. Maka jawabannya adalah gini. Beberapa bagian tubuh kita itu punya batasan luar dan batasan dalam. Berarti ada batasan masuk itu Iya. seberapa gitu ya. Nah, batasan untuk telinga itu coro gampangnya. Cara gampangnya. Coro gampangnya itu kalau kita lihat kuping, telinga Anda misalnya, saya lihat telinga Anda, yang saya lihat, yang terlihat oleh mata saya itu bagian luar. Coro gampangnya begitu. Berarti yang bisa dilihat itu yang bagian luar. Nah, kalau yang nggak bisa dilihat itu bagian dalam. Lihat ya, bukan diteliti ya. Iya. Lihat ya. Orang di iya. Makanya nanti kalau di gini kan Dokter. kelihatan gitu. Biasanya kan gitu. Makanya ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai hukumnya korek kuping pakai cotton bud. Ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Itu tadi ada yang menganggapnya luar, ada yang menganggapnya dalam. Cuman agar kita selamat atau kita keluar dari khilaf dan agar puasa kita benar-benar nggak batal ya, kita ikut aja pendapat yang bilang bahwa pokoknya bagian yang kita lihat itu itu adalah bagian luar. Kalau lebih dari itu berarti sudah dikatakan sudah masuk. dikatakan masuk di dalam dan akhirnya bisa membatalkan puasa. Nah, kalau headset itu kan masih paling di sini ya. Masih Pak. di sini Nggak sampai yang Nggak ada yang headset
Dari sini tembus. Itu bahaya itu. Nggak bisa dilepas Bang. Ya, ya itu kalau telinga, kalau hidung kan, kalau hidung itu bagiannya adalah di bagian pangkal, Koisum ya. pangkal hidung. Kalau kita hanya nguping berarti masih nggak apa-apa, Masih aman ya. masih ya. Nggak mungkin sampai segini juga kan. Nggak cukup juga jari Nggak kita. cukup ya. Jadi, nggak apa-apa kita headsetan. Saya juga sering kalau pagi itu kan suasana syahdu gitu kan, untuk tidur gitu kan, sambil tidur ambil headsetan. Nanti bangun-bangun buka. Kayak tadi. Pertanyaan yang pertama. Pertama tadi. Orang kata Anda. Ya, gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa Nggak lah apa-apa ya. headsetan. Jadi nggak apa-apa. Kalian mau pakai headset nggak apa-apa.